Karena saya ini juga hanya mengikuti dan saya juga berharap sangat banyak desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah. Apabila ada masalah kita juga. Gelis-Gelis menjadi pusat satelit bumi bangkitnya Garuda Pancasila yang terkubur puluhan tahun oleh 9 naga. Kabupaten Bogor, tanggal 19 Februari tahun 2024. Mencetak sejarah dari bumi Gunung Gelis, cikal bakal bangkitnya Garuda Pancasila yang selama puluhan tahun terkubur oleh oknum-oknum komunis 9 naga dan para pengikutnya. Berkibarnya kembali bendera merah putih di bumi pertiwi, menjadi titik kebangkitannya para korban kebiadaban para pelaku mafia-mafia tanah di Gunung Gelis, dan ini telah menjadi pusat perhatian hingga seantero Nusantara. Bahwasanya di pelosok ujung negeri, dari banyaknya korban keserakahan yang sekian lama kemerdekaan haknya tertindas, kini bangkit dan membukakan mata hati setiap anak bangsa bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua orang, dan yakinkan bahwasanya akan muncul pelangi setelah badai. Dan dari tekad tulus serta gigihnya mengiringi sosok seorang negarawan yang tak usang digerus zaman modernisasi seperti sekarang ini. Tokoh MKGR di era tahun 86 sampai 89, figur Sofyan Jim M yang sedari dulu mempertahankan pengamalannya pada pedoman dan penghayatan Pancasila atau P4 di dalam kehidupan sehari-harinya kini, setelah selama 8 tahun 1 bulan hak sah miliknya yang telah direnggut paksa oleh para oknum yang haus kekayaan, serakah menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Oknum pelaku rampas dengan sengaja melakukan hal melawan hukum, mengabaikan pedoman P4 di jiwa seorang ASN, melakukan hal tidak benar, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya, melanggar sumpah jabatan demi meraup keuntungan diri sendiri. Tetapi dengan tekad dan keyakinan yang kuat, Sofyan Jim M bisa membuktikan bahwa sesungguhnya keangkara murkaan itu bisa dikalahkan dengan idealisnya menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup dari seorang anak negeri. Jimmy Mamesah memperjuangkan hak sah atas tanah 70 hektar di Gunung Gelis miliknya. Selama 8 tahun 1 bulan Jimmy Mamesah berjuang tanpa lelah. Banyak sudah yang dikorbankan, bukan saja materi, fisik hingga psikis, darah dan air matanya. Tapi kini, semua tampak terkuak nyata, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Beliau mendapatkan dukungan serta support dari beragam kalangan, dari para tokoh agama, alim ulama, tokoh ASN bersih, APH bersih dan wartawan se-Indonesia, notaris se-Indonesia bersih, hingga para petinggi negara dari Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam, KPK, Kapolri, Panglima TNI sampai kepada jabatan tertinggi di Indonesia Bapak Presiden RI, Insinyur Haji Joko Widodo turut mengapresiasi serta mendukung Jimmy Mamesah bongkar dan berangus semua oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis hingga se-Indonesia. Serta berdasarkan dari janji yang terucap dari seorang calon wakil presiden RI 2024 terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka yang diutarakannya pada saat debat calon wakil presiden kala itu, beliau menyatakan dengan tegas jika dirinya terpilih maka prioritas utamanya adalah memberantas korupsi di Indonesia, dan yang menjadi prioritasnya adalah memberantas tuntas para mafia-mafia tanah yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut adalah efek nyata dari beberapa pemberitaan yang dibuat oleh seorang Jimmy Mamesah dalam upaya memberantas pelaku mafia tanah, mafia hukum. Mengungkap para pelaku dari yang hanya berperan sebagai pendukung hingga kepada pemeran pelaku utamanya mampu dibongkar Jimmy Mamesah, dan para pelaku mafia hukum Gunung Gelis, menjadi pemberitaan yang berefek hingga seantero Nusantara. Pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 bekerja sama dengan para insan jurnalis se-Indonesia melalui media sosial seperti YouTube, Google, streaming, online, tabloid dan surat kabar cetak lokal hingga internasional. Dan terbukti bahwa dari pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah tersebut, dijadikan bahan utama perdebatan para calon wakil presiden 2024. Karena ini bukan isu receh, dan dianggap hal sepele, ini adalah persoalan serius,
Membutuhkan pola pikir cerdas, karena para pelaku mafia-mafia tanah, mafia hukum di Indonesia ini licin bagai belut atau karena memang ada oknum pelindung yang hingga para pelaku dengan percaya diri kuat mampu terhindar dari jerat hukum. Ini sudah sangat besar efeknya akan stabilitas keamanan negara, terlebih para pelaku adalah si pemegang kekuasaan dan amanah di institusi negeri ini. Para oknum pelaku digiring ikut terlibat, melakukan kesepakatan jahat oleh para pelaku kelas tinggi, tekanan ke bawah mampu membuat oknum ASN bertekuk lutut oleh 9 naga. Power sang Garuda Pancasila terkubur dalam lembah pengkhianatan. Ini bukan hal sepele, ini soalan harga diri seorang anak bangsa yang tidak bisa dibeli oleh hasil haram ciptaan rekayasa para pengkhianat NKRI. Mafia-mafia tanah itu ada karena ada iblis hitam berbaju sayap malaikat terang, serigala berbulu domba menipu anak bangsa yang haus kekuasaan menjadi pengabdi 9 naga. Para pelaku oknum-oknum ciptaan rekayasa dari tokoh 9 naga, penguasa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti PT Sumarekon Tbk, PT perusahaan bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. Di mana PT Tbk itu tidak membeli tanah-tanah kepada pemiliknya langsung dan membayarkannya langsung kepada si pemilik, dan itu kesalahan terbesar para PT-PT Tbk. Mereka tidak melakukan proses resmi yang ada di negara kita, melangkahi institusi yang sudah ada di negara kita, menjadikan PT-PT atau Tbk menjadi terbiasa melakukan tindak kejahatan, money laundry, jual beli hukum dan tindak kejahatan lainnya. Mereka telah terbiasa menabrak proses alur yang semestinya. Mereka menjadi nyaman dan terus melanggar hukum negara jika kita tidak ingatkan. PT Sumarekon Tbk kini menuju kehancuran, dan kehancurannya disebabkan oleh dirinya sendiri. Keterlibatan oknum pejabat yang jadi penjahat, aparat yang keparat masuk angin, petinggi-petinggi di negeri ini turut menyokong sebagai alat transportasi dan komunikasi memperlancar bisnis haram 9 naga di Indonesia. Tergiur untung besar para ASN, pejabat dari paling bawah sekelas oknum RT, RW, oknum kades hingga pada pejabat tinggi serta staf ASN turut menjadi fasilitas paling cepat 9 naga di bawah tamengnya PT-PT yang atas nama atau abal-abal merampas hak rakyat. Sedangkan tanpa disadari dosa dan karma para oknum pelaku semakin banyak dan bertumpuk. Dan kini saatnya pahlawan B4 Jimmy Mamesah dibantu seluruh alam dan semua isinya, akan membantu memporak-porandakan semua para oknum pelaku gembong 9 naga. Gembongnya Muljadi Budiman, Evelyn, Stephen, kaki tangan 9 naga sebagai otak dalam intelektual dari semua aksi. Membayar preman-preman, oknum RW, Lukas, Koswara, Bambang dan oknum Rudi Bebek menjadi penadah dan pelaku pemalsu surat-surat palsu. Oknum Sekda Burhanuddin dan Kroni, lintas sektoral yang mengeluarkan plotingan, SK di Jalan Pramuka. Semua track record para oknum notaris nakal, para pembuat surat tanah milik warga dirubah jadi milik orang lain, seperti pelaku Aziz Mahdor, Max, yang juga dibantu oknum pengacara preman Koprol Bambu dan oknum panitera pengadilan yang semua pelaku turut terlibat di dalamnya. Seperti informasi dari petani penggarap lapangan di lokasi lahan 70 hektar, yang jika ditotalkan tanah tersebut seluas 115 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis. Dalam kurun waktu 2 bulan lalu tanah milik Jimmy Mamesah kerap dikunjungi orang-orang yang menyatakan bahwa mereka itu adalah para investor yang datang ke lokasi untuk mencari pelaku Evelyn. Mereka datangi lokasi adalah sebagai pembuktian tanah-tanah yang dibelinya dari Evelyn itu sebenarnya tidak ada, dan ditambah dari mereka melihat, membaca pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah. Jumlah korban diperkirakan ratusan orang dan uang kerugian hingga mencapai belasan miliar rupiah. Dari informasi semua korban sekarang sudah melaporkan kepada APH. Mereka juga tengah memburu Muljadi Budiman dan menuntut pertanggungjawaban Muljadi Budiman selaku gembongnya, karena korban-korban itu mengatakan kepada penggarap bahwa tanah-tanah ini adalah pemilik saknya Bapak Jimmy Mamesah berdasarkan surat BPN Kandil di Bandung dan BPN Bogor, ucap penggarap. Banyaknya pelaku mafia-mafia tanah di 4 desa, salah satunya adalah Berry Tornando SH pelaku yang menjual nama agama dalam melakukan bisnis kotornya. Dan kini, semua oknum pelaku, satu persatu ditelanjangi
dosa mereka. Semua terungkap oleh sosok pahlawan P4 Jimmy Mamesa. Saatnya sekarang semua oknum pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iblis hitam berselimut malaikat terang, serigala berbulu domba, kini waktunya tunduk patuh atas kebangkitan Garuda Pancasila yang sekian lama terkubur oleh kebiadaban 9 naga. Saatnya usir semua pelaku yang terlibat sebagai penyokong 9 naga dari Gunung Gelis, bahkan usir mereka hingga keluar dari Indonesia, karena kultur negara kita adalah rakyat yang saling hormat menghormati, guyup dan menghargai jasa para pahlawannya, menghargai para penerus bangsa. Jangan mau kita rakyat Indonesia diadu domba untuk saling bertikai, para ASN yang diperalat untuk menjadi fasilitas meraup keuntungan 9 naga. Banyaknya rakyat kecil yang dirampas, dicaplok hak sah milik tanahnya dirubah alih menjadi milik PT Ciptaan 9 Naga bertahun-tahun lamanya, hingga banyaknya korban yang meregang nyawa akibat sakit, stres berkepanjangan. Menurut informasi yang kami terima dari APH, Bais TNI yang kini menangani semua kasus ini, bahwa surat SOP untuk penangkapan semua oknum mafia tanah di Gunung Gelis Kabupaten Bogor sudah turun dari pusat dan atas itu semua masyarakat 4 desa paguyuban sangat bersyukur atas kinerja TNI Polri yang cepat tanggap menangkap para oknum pelaku mafia tanah di Gunung Gelis. Salah satu oknum disebutkan oknum RW Lukas, Nur Hakim, dan oknum Kades Rudi Bebe. Juga masyarakat warga korban 4 desa dan paguyuban mengucapkan beribu terima kasih kepada Jimmy Mamesa yang beliau tersebut adalah juga korban, tetapi dengan tekad dan semangatnya lah kami termotivasi bangkit, memperjuangkan hak kami dikembalikan. Jimmy Mamesa telah membongkar satu persatu pelaku mafia tanah di Gunung Gelis, dan Bapak Jimmy Mamesa pantas disematkan sebagai pahlawan P4 pemberantas mafia tanah, mafia hukum, ujar penggarap menjelaskan harapan masyarakat kepada wartawan. Dan ini kata Jimmy Mamesa, pelaku sejarah yang telah membangkitkan semangat kepada seluruh warga korban. Jimmy Mamesa tokoh pahlawan P4 dalam upayanya berjuang merebut kembali hak miliknya tanah 70 hektar di Gunung Gelis, 65 hektar di Golf milik keluarga besarnya serta tanah-tanah milik warga di sekitar Gunung Gelis yang telah direnggut paksa oleh oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum. Ini katanya, saya yakin kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan hanya Allah yang mampu memutarbalikan hati manusia. Dan atas izin Allah yang Maha Kuasa dibantu semua makhluk bumi di dalamnya, serta dengan fakta bukti akurat saya bersama warga paguyuban korban 4 desa, dan didukung seluruh ASN bersih, APH bersih kami bersepakat hitam di atas putih untuk memberantas tuntas pelaku mafia tanah dan mafia hukum di Indonesia. Bermula dari Gunung Gelis yang kini telah membangkitkan Sang Garuda Pancasila untuk berjuang bersama-sama berangus 9 naga dari bumi tercinta kita Indonesia. Sang Garuda Pancasila kini telah mengepalkan sayapnya, terbanglah Sang Garuda bantai 9 naga, usir serta para pengikutnya, mereka yang selama bertahun-tahun menguasai hak kami. Menjadikan ketimpangan kesejahteraan sosial kepada kami, menggerogoti kekayaan turun-temurun kami. Dan di sini kami segenap rakyat di ujung pelosok terkecil Indonesia Gunung Gelis mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Semoga dengan terpilihnya Presiden baru berbarengan dengan bangkitnya Garuda Pancasila di Gunung Gelis ini, kami menaruh pesan dan beban berat di bahu Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadikan Indonesia yang bersih korupsi, bersih mafia tanah dan mafia hukum. Menjadikan bangkitnya Garuda Pancasila bukan saja sebagai lambang negara kita, akan tetapi menjadikan Pancasila sebagai pedoman, penghayatan, dan pengamalan sebagai landasan hidup keseharian kita anak bangsa. Dan saya Jimmy Mamesa atas nama pribadi saya akan selalu senantiasa membantu serta mendukung semua program pemerintah yang baru dalam menyongsong Indonesia maju, Indonesia emas, ucap Jimmy Mamesa. Dan tidak lupa saya mengucapkan beribu terima kasih yang mendalam kepada Kepolisian Republik Indonesia Bersih, Panglima TNI,
serta kepada Bapak Presiden Ri Insinyur Haji Joko Widodo atas atensi serta bantuannya kepada kami dalam upaya memberantas 9 naga, pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis dan sekitarnya. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesa akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto dan gambar pelaku sudah saya share kepada APH Bersih. Dan saya Jimmy Mamesa akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, dan jika ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesa dengan nomor WA 0823